Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nur Aini Hadi dengan NPM 182210005 yang akan membahas tentang The Rise of Global Manager. Pada dasarnya, seorang manajer itu memerlukan skill atau keterampilan karena seorang manajer harus menentukan keputusan, harus membuat perhitungan, harus memanage kedepannya dalam soal pekerjaan. Menurut Peter Drucker, ada 5 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama adalah set objektif, di mana seorang manajer itu harus tahu apa tujuan utama yang akan dia capai. Yang kedua adalah organize, bagaimana seorang manajer harus mengorganisir atau menerapkan organisasi kepada karyawannya, memilih dan memilah orang untuk ditempatkan sebagai tanggung jawabnya masing-masing. Lalu bagaimana seorang manajer bisa mengatur secara keuangan, secara operasional, dan secara struktural untuk organisasi. Yang ketiga ada motivate dan communicate, di mana seorang manajer harus memberikan komunikasi dan motivasi kepada karyawannya agar karyawannya satu tujuan dan satu pemikiran dengan manajer tersebut, agar suatu tujuan tersebut bisa tercapai sesuai target yang diinginkan. Selanjutnya ada evaluasi, di mana seorang manajer harus mengevaluasi sampai mana tahap yang belum dilakukan atau misalnya sampai mana tahap yang sudah dilakukan. Mengevaluasi kembali tahap-tahap yang sudah dilakukan, misalnya dalam pengerjaan suatu proyek beberapa hal misalnya yang perlu diperbaiki, maka untuk mencapai tujuan seorang manajer harus mengarahkan karyawannya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan agar sampai tujuan. Dengan selanjutnya adalah pengembangan anggota. Seorang pemimpin atau seorang manajer harus melakukan pengembangan kepada anggotanya. Jangan sampai hanya pemimpinnya saja yang pintar, tetapi juga anggotanya harus menjadi seorang pemimpin. Gimana caranya agar suatu tujuan itu tercapai dengan baik kalau hanya pemimpinnya saja yang pintar? Nah, berikut adalah kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang manajer, karena kelima tersebut itu saling berkaitan, di mana suatu tujuan akan bisa tercapai bila mana seorang pemimpin dan bawahannya itu saling bekerja sama dan saling memiliki prinsip yang sama, maka suatu tujuan akan tercapai dengan baik. Menjadi seorang pemimpin juga perlu memiliki wawasan yang tinggi, di mana seorang pemimpin itu harus mengetahui adat istiadat di mana ia berada, kebudayaan yang diterapkan di wilayah yang ia tempati. Seorang pemimpin juga perlu mengetahui adat istiadat dan budaya di mana posisi yang ia tempati. Untuk apa? Ya untuk mengetahui apa sih kebiasaan yang biasanya orang-orang atau masyarakat setempat lakui, karena biasanya seorang pemimpin itu bisa masuk berbicara dengan lawannya bila mana ia mengetahui karakter seorang tersebut. Banyak masyarakat yang keliru, yang mempunyai prinsip atau pemikiran bahwa seorang pemimpin yang sukses dimanapun ia memimpin maka dia akan tetap sukses. Padahal banyak sekali faktor-faktor yang harus dipelajari. Itu seorang pemimpin harus memiliki wawasan yang luas, bukan hanya tentang wawasan pekerjaan, tapi juga tentang wawasan di mana ia berada, seperti budaya atau misalnya kebiasaan yang masyarakat setempat lakukan. Tersebut bukan hanya untuk di Indonesia aja, tapi di luar Indonesia atau internasional. Dalam setiap negara memiliki banyak budaya serta bermacam-macam agama. Secara ekonomi, politik itu berbeda. Jadi sebagai manajer kita harus memposisikan diri kita sedang ada di mana, dan kita harus tahu apa budaya dan kebiasaan di daerah tersebut. Yusef and Lawton memiliki poin tentang Global Leaders Experience. Di sini ada 3 tipe. Ada 3 tipe tentang jarak. Yang pertama adalah physical distance atau jarak fisik, yaitu di mana seorang manajer memiliki jarak fisik misalnya antar
perusahaan cabang yang jauh, tetapi seorang manajer itu bisa memanage dari jarak jauh, bisa melalui internet atau misalnya melalui telepon. Dalam masa globalisasi seperti ini, internet itu sangat diuntungkan karena dapat mempermudah sistem komunikasi dan membantu pekerjaan. Selanjutnya ada structural distance. Yang mempengaruhi structural distance ini salah satunya adalah desentralisasi, di mana kita ambil contohnya bila mana kita bekerja di luar negeri, mereka itu kebiasaannya tidak sama seperti kita. Contohnya manajemennya tidak top down seperti di Asia. Nah, dimana kalau misalnya mereka itu menganut sistem legalitas psikologi dan jarak sosial, dimana antara manajer dan bawahan atau manajer dan direktur itu memiliki jarak, jadi tidak sepadan. Nah, ini diberlakukan di Amerika, dimana biasanya para manajer atau para direktur itu memisahkan ruangan kognitif, attitude, dan perilaku itu harus dimiliki oleh seorang manajer atau seorang pemimpin, karena belum tentu kita sukses di domestik tapi kita akan sukses di luar, begitupun sebaliknya. Nah, untuk yang terakhir di sini ada tantangan dan pengalaman, di mana seorang pemimpin itu harus memiliki pengalaman dan di mana seorang pemimpin itu harus melewati tantangan. Setiap perusahaan, setiap kota, setiap posisi itu memiliki tantangan yang berbeda dan setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, dari situ setiap orang akan terbentuk karakter dan tanggung jawabnya. Nah, semua ini itu saling berkaitan. Bagaimana seorang manusia atau seorang pemimpin akan terbentuk dari apa yang telah dia alami dan apa yang telah dia pelajari. Demikian video ini saya buat. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dalam perkataan atau penjelasan. Semoga dapat memakluminya. Terima kasih.